Iya, betul. Kita kan mau olahraga. Udah janji kan berdua? Ayo. Udah, jangan manja. Hari ini aku akan gembar kamu. Tapi mohon maaf, naik motornya nggak bisa bertiga. Siapa yang bertiga, Mas? Mbak, itu pacarnya? Iya, saya tuh mau ngajarin pacar saya tuh supaya kuat sama sehat dan fisiknya oke, Mas. Biar kayak saya nih, segar olahraga mulu. Ayo sayang, semangat! Dikit lagi! Dengan bermodal helm, perempuan korban perahu terbalik di Gresik selamat dari maut. Peringati hari lahirnya Nahdlatul Ulama ke-94, warga Nahdliyin Surabaya gelar napak tilas perjuangan. Persebaya Surabaya pesta gol dalam laga uji coba jelang berlangsungnya kompetisi Liga 2. Apa kabar? Selain 3 informasi yang akan menjadi berita utama dalam Net Jatim hari ini, berbagai informasi menarik serta inspiratif lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Pulo Cak Maesha Nugraha, inilah Net Jatim selengkapnya. Kita awali informasi pertama dari Gresik. Mengangkut 12 penumpang dan seorang pengemudi, perahu penyeberangan di Sungai Brantas, Gresik, Kamis pagi terbalik. 2 korban ditemukan tewas, sementara 5 lainnya masih hilang. Pencarian korban perahu terbalik di Sungai Brantas, Gresik, Jawa Timur terus berlangsung. Tim gabungan bersama warga menyusuri perairan juga area bantaran. Arus kencang dan kondisi sungai yang keruh mengendala pencarian. Hingga Kamis sore terdapat 5 korban yang masih hilang. 2 ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan 6 korban selamat. Salah satunya adalah penarik perahu, telah dilarikan ke puskesmas terdekat. Kurang 10 meter perahu miring, akhirnya penumpang dan barang bawaan termasuk 7 sepeda motor jatuh. Kurang lebih 13 menurut saksi-saksi. Perahu tambang yang biasa digunakan warga Desa Bogem, Sidoarjo, dan Desa Subrame, Wringin Anom, Gresik menyeberangi Sungai Brantas terbalik Kamis sekitar pukul 7 pagi. Saat kejadian, perahu mengangkut 12 penumpang dan seorang pengemudi. Diduga insiden terjadi karena perahu kelebihan muatan. Muhammad Mahrus melaporkan untuk NET. Salah satu korban perahu penyeberangan di Sungai Brantas, Gresik yang terbalik mengaku bertahan dengan memeluk helm untuk menunggu pertolongan datang. Kini ia pun masih menjalani perawatan intensif di Puskesmas Wringin Anom. Inilah Suci Nina, salah satu korban perahu penyeberangan yang terbalik di Sungai Brantas, Gresik, Kamis pagi. Bersama korban yang selamat lainnya, kini Nina harus menjalani perawatan intensif di Puskesmas Wringin Anom. Nina yang merupakan warga Sidoarjo ini sudah 3 tahun menggunakan jasa perahu penyeberangan untuk bekerja di salah satu pabrik di Gresik. Saat kejadian, agar tidak tenggelam, ia bertahan dengan memeluk helm sampai bantuan datang. Perahunya miring itu dari depan, saya posisi di belakang, nomor 2 dari belakang. Miring langsung orangnya jatuh semua, kapalnya kembali. Terus pada saat itu Mbak posisi pakai helm masih langsung tenggelam. Helm saya lepas, saya teriak-teriak minta tolong, saya langsung pegang helm, enggak tahu helm siapa itu, saya pegang sampai saya ditolong orang. Sementara hingga Kamis malam, 4 orang yang tenggelam belum berhasil ditemukan. Petugas hanya menemukan 4 sepeda motor milik para korban. Ya, sesuai hasil yang telah kami dapatkan, telah didapatkan 4 unit sepeda motor dari korban.
Sementara untuk korban masih belum diketemukan, ya karena perkiraan kami korban terbawa arus. Ya, kami tadi menyelam. Untuk kendalanya yaitu faktor arus sama visibility. Visibility sangat terbatas sekali ya. Belum diketahui secara pasti penyebab terbaliknya perahu penyeberangan tersebut. Diduga perahu terbalik akibat kelebihan muatan. Muhammad Makrus melaporkan untuk NET. Beralih ke Ponorogo, seorang gadis nyaris tewas setelah terjebur di Telaga Ngebel. Peristiwa tersebut terjadi berawal saat ia bersama kekasihnya lakukan pesta minuman keras. Kamis siang, dalam kondisi tak sadarkan diri, Nunung, seorang gadis asal desa Gupolo Ponorogo ini dibawa ke Puskesmas Ngebel untuk mendapatkan perawatan intensif. Ia nyaris tewas setelah tercebur di Telaga Ngebel. Beruntung, warga yang tengah melintas berhasil menyelamatkannya. Menurut warga, peristiwa tersebut terjadi bermula saat Nunung bersama kekasihnya, Andri, tengah berpesta minuman keras di lokasi Telaga Ngebel. Sebelum terjebur, keduanya terlihat cekcok. Jadi tadi dia bertengkar itu? Ya. Sama cowoknya atau sama siapa? Sama cowoknya. Gitu. Terus? Ya. Tahu-tahu? Nyemplung. Loncat ke telaga ini? Nggih. Plus out. Sempat kejebur atau enggak tadi? Kejebur. Sementara kepada polisi, Andri mengaku peristiwa tersebut terjadi akibat terpeleset. Tujuannya ya juga merayakan ulang tahun gitu. Pesta berdua gitu tadi? Iya, pesta berdua. Terus kok sampai nyebur itu cekcok atau gimana? Enggak, dia cuman main-main itu kepleset gitu aja. Kini polisi masih menyelidiki kasus ini, termasuk meminta keterangan sejumlah saksi atas kejadian ini. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Petugas dari PVMBG lakukan kajian terhadap retakan tanah dan suara gemuruh yang terjadi di Ponorogo. Dalam kajiannya, hal tersebut terjadi karena adanya pergeseran bebatuan di patahan dasar bumi. Suara gemuruh dari dalam tanah dan retakan yang merusak ratusan rumah warga di Desa Dayakan, Kecamatan Badekan, Ponorogo, terjadi akibat adanya pergeseran blok bebatuan patahan di dasar bumi. Hal tersebut diketahui setelah petugas dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) lakukan pengkajian. Gemuruh itu terjadi karena ada pergeseran dari blok-blok batuan yang ada di sini. Karena di sini ini adalah terdapat beberapa sesar atau patahan sehingga membentuk blok-blok batuan. Batuan itu saling terkekarkan. Itu akan bergeser di dalam bumi sana. Sehingga pada waktu terjadi pergeseran itu timbul suara-suara gemuruh. Meski tingkat bahaya cenderung di level menengah, namun hal tersebut bisa memicu terjadinya longsor dan membahayakan bagi warga yang rumahnya di lereng perbukitan. Hingga kini, sedikitnya 400 warga telah mengungsi di 9 titik lokasi yang disediakan pemerintah setempat. Ada kurang lebih 400 sekian yang kita ungsikan, ada di 9 titik. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mengantisipasi seperti pengalaman yang di Banaran, ini jangan sampai terjadi seperti itu. Untuk itu lebih awal warga masyarakat kita ungsikan. Sebagian warga berharap pemerintah setempat segera menyediakan tempat relokasi. Ini karena kondisi retakan tanah semakin parah dan membuat warga takut untuk kembali ke rumahnya. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Tanah retak dan gemuruh masih terus terjadi di sejumlah wilayah di Ponorogo. Ratusan warga masih mengungsi, sementara sejumlah sekolah pun diliburkan. Hampir sepekan Susilo dan adik-adiknya terpaksa tak sekolah. Sekolah Susilo dan anak-anak lainnya diliburkan karena tanah retak disertai gemuruh masih terus terjadi di desa ini. Sehari-hari mereka pun lebih banyak menjaga dan merawat ternak yang turut diungsikan. Kamu kelas berapa emang? Kelas 1 SMP. Jadi semua satu sekolah diliburkan ini ya? Iya. Mulai kapan diliburkan? Hari Senin. Sampai sekarang ini? Iya. Terus masuknya kapan katanya? Hari Senin depan. Seminggu ini diliburkan ya? Iya. Terus kegiatanmu apa kalau di rumah kalau sekolah libur ini? Membantu orang tua, Pak. Bantu-bantu ini ya? Iya. Kamu sendiri rumahnya ngungsi ini? Nggih, ngungsi tak beri.
Selain di lokasi aman, ratusan warga Kecamatan Badegan Ponorogo juga mengungsi di tenda-tenda darurat. Lokasi pengungsian minimal 3 km dari desa. Di sini pun warga masih khawatir karena gemuruh kerap masih terdengar. Awalnya itu ada retakan, itu cuma sedikit. Seperti yang terjadi di Polindes, terus masjid. Nah terus selanjutnya yaitu retaknya melebar, terus yaitu orang-orang takut setelah ada suara gemuruh. Tanah bergerak terjadi di sejumlah wilayah Ponorogo sejak Maret 2017. Peristiwa alam ini ditengarai terkait pula dengan musibah longsor beberapa waktu lalu. Tanah retak sebabkan akses dan rumah warga di sejumlah desa rusak. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Peringati hari lahirnya Nahdlatul Ulama ke-94, warga Nahdien Surabaya gelar Napak Tilas Perjuangan. Simak informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di NET Jatim. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Desain, besok pagi jam 9:30. Hanya di NET. Selamat pagi. In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa kesini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di NET. Manfaat di balik makanan dan minuman kaya gizi. Bagaimana sih membuat makanan yang sehat dan bagaimana pula mendapatkannya? Ragam olahan untuk ciptakan solusi. Kadang-kadang kita suka males ya kalau harus makan buah dalam kondisi utuh. Nah, buah kering ini bisa menjadi solusi. Paduan gaya hidup sehat bersama Wonder Food. Senin sampai Jumat jam 2 siang, hanya di NET. Pakai jaket gua. Ini kan sapu tangan. Sama dong ibu gua. Kan lo yang make, bukan orang lain. Jangan kau pilih dia. Alright, we're back on Breakout still with Jessie J. Darwin right next to me, man. Sekarang gue lagi duduk barengan sama Omi. Simple Plan. What's going on? How are you doing? Everything great, man. Keep watching Breakout, the #1 music show. Thank you, bro. Thanks a lot. Breakout, hanya di NET. Peringati hari lahirnya Nahdlatul Ulama ke-94, warga Nahdien Surabaya gelar Napak Tilas Perjuangan. Hal tersebut untuk mengenang kembali perjuangan para pendiri dan pejuang organisasi NU. Napak tilas yang dilakukan warga Nahdien Surabaya pada Kamis siang kemarin dimulai dengan mengunjungi salah satu makam tokoh NU, Yai Haji Ridwan Abdullah yang ada di makam Tembok, Surabaya. Usai lakukan doa bersama dan tabur bunga di makam pembuat lambang NU tersebut, napak tilas dilanjutkan dengan kirap Panji NU yang dimulai dari Jalan Semarang menuju Monumen Resolusi Jihad di Jalan Bobutan, Surabaya yang kini digunakan sebagai kantor PCNU Kota Surabaya. Kirap Panji NU ini pun berjalan cukup meriah karena selain diikuti sejumlah keluarga para pendiri NU, kirap ini juga diikuti berbagai organisasi di bawah naungan NU.
Napak tilas dalam rangka memperingati hari lahirnya organisasi NU yang ke-94 ini, dimaksudkan untuk mengenang kembali perjuangan para pendiri NU yang menegakkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, serta meneguhkan kembali nilai-nilai kebangsaan. Kita ingin di dalam harlah ini, semua pengurus NU dan kader-kader NU mengekspresikan rasa terima kasihnya atas jasa-jasa para pendiri NU. Yang di Surabaya ini ada Kiai Ridwan Abdullah, beliau pencipta lambang NU. Kiai Mas Alwi bin Abdul Aziz, nama NU itu sendiri merupakan gagasan beliau. Dan Presiden NU yang pertama itu Haji Hasan Kipo dimakamkan di Makam Ampel. Oleh karena itu, mudah-mudahan menjadi pengingat bagi setiap kader NU untuk melanjutkan perjuangan beliau. Sebagaimana kita NU ini lahir sebagai panggilan sejarah. Selain diiringi drum band, kirap Panji NU ini juga dimeriahkan aksi pencak silat pagar nusa oleh anak-anak. Juli Susanto melaporkan untuk NET. Jelang perayaan Paskah, arus calon penumpang yang hendak mudik di stasiun Gubeng kian meningkat. Guna menambah kenyamanan penumpang, PT KAI Daob 8 Surabaya sediakan posko kesehatan bagi para pengguna kereta api. Jumlah calon penumpang yang memadati stasiun Gubeng Surabaya memasuki libur Paskah meningkat cukup signifikan. Tercatat, hari ini terdapat 24.000 penumpang berangkat dari stasiun Gubeng. Jumlah ini meningkat 8% dari hari biasa. Antisipasi lonjakan penumpang, PT KAI tambah kapasitas penumpang eksekutif sebanyak 350 kursi. Ada juga tambahan satu gerbong berkapasitas 50 kursi untuk kereta api Sancaka jurusan Surabaya-Yogyakarta dan kereta Gajayana dari Malang menuju Gambir. Guna menambah kenyamanan penumpang, PT KAI memfasilitasi stasiun dengan posko kesehatan. Kami memandang kerjasama ini sebagai salah satu peningkatan kualitas kita dalam hal pelayanan kepada pelanggan. Jadi tidak semata-mata hanya kita mengedepankan masalah aspek komersialnya, tapi lebih kita kedepankan masalah aspek pelayanan kepada pelanggan. Penambahan fasilitas kesehatan ini mendapat apresiasi dari calon penumpang, terlebih untuk perjalanan jarak jauh. Untuk mengantisipasi penumpang yang ingin mudik supaya bisa sebelum kita melakukan perjalanan jauh misalnya, kita bisa lebih tahu kondisi kita bisa memastikan bahwa kita fit nanti saat perjalanan. Bagi penumpang yang ingin memeriksa kesehatan, akan mendapat diskon 15% hanya dengan menunjukkan tiket kereta api. Sony Wisdananto melaporkan untuk NET. Berangkat dari keprihatinan banyaknya warga yang buta aksara, seorang anggota TNI di Jember rela meluangkan waktunya untuk mengajar para lansia. Meski alami kesulitan, namun mental prajurit yang dimilikinya tak membuat ia menyerah begitu saja. Namanya Muhammad Yahya, seorang anggota TNI berpangkat Sertu yang bertugas di Kodim 0824 Jember ini dengan telaten mengajar warga di Karangbayat, Kecamatan Sumberbaru, Jember. Bukan mengajar strategi perang ataupun cara menembak jitu, namun ia mengajar membaca, menulis, serta berbicara dengan bahasa Indonesia. Tidak mudah tentunya bagi Muhammad Yahya, karena mereka yang menjadi peserta didiknya adalah para lansia yang notabene tidak pernah menikmati bangku sekolah. Ya, suka dukanya pada saat pertama kami mengajarkan agak susah karena inti daripada bahasa itu sendiri mayoritas belum mengenal bahasa Indonesia, sehingga kami agak kesulitan. Targetnya masyarakat supaya mampu untuk membaca dan nantinya tidak akan
dibodoh-bodohin pada siapa saja, sehingga masyarakat akan mengerti dan lebih maju lagi untuk memajukan desanya. Usaha keras Muhammad Yahya dan semangat warga untuk bisa membaca kini mulai membuahkan hasil. Sedikit demi sedikit, warga sudah mulai bisa membaca meski belum sempurna. Tidak pernah. Kenapa? Ada orang tua sama nenek saya itu di rumah dulu. Terus dengan belajar seperti ini, Ibu sudah bisa apa saja? Bisa baca saya tuh. Terus bisa baca, bisa nulis. Ya sekarang tuh alhamdulillah ada Bapak TNI, saya bisa baca. Bisa belajar. Bisa. Bisa baca? Bisa baca, bisa nulis. Sebelum apa? Tak bisa. Apa tak bisa? Tak kerja. Tak sekolah. Kamu tak sekolah kenapa? Soal aku kerja. Dari data yang ada di Kecamatan Sumber Baru, Jember, sedikitnya terdapat 1.160 warga yang tergolong buta aksara. Angka yang tak sedikit ini lambat laun akan musnah jika upaya pemberantasan buta aksara terus dilakukan. Di Desa Karangbayat 170, kalau satu kecamatan 1.160 di Kecamatan Sumber Baru. Apa faktor yang mempengaruhi mereka? Faktor yang mempengaruhi mereka rata-rata kondisi masyarakat yang miskin dulunya, sehingga dia rata-rata tidak sekolah. Apa yang dilakukan Muhammad Yahya ini merupakan rangkaian kegiatan TNI Manugal Membangun Desa TMMD 2017 Kodim 0824 Jember dengan satu tujuan memberantas buta aksara. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET. Ya, selama ini Madura dikenal dengan karapan sapinya, namun ternyata tak hanya itu. Di sana juga ada karapan kelinci. Berikut video dari citizen jurnalis Denny Agustian. Meski berbadan kecil, tapi larinya luar biasa kencang. Inilah karapan kelinci yang ada di Desa Batuan, Sumeneb, Jawa Timur. Ada sekitar 162 peserta berasal dari berbagai kota di Madura yang berlomba di lintasan sepanjang sekitar 100 meter. Biar larinya kencang, kelinci-kelinci yang telah dihias ini dipasangi lonceng. Tapi tentu saja, agar tenaganya cukup, kelinci-kelinci harus diberi perawatan ekstra. Contohnya, diberi makanan sayur mayur, atau ada jamnya juga loh. Peraturan lomba karapan kelinci hampir sama dengan karapan sapi. Siapa yang mencapai garis finish pertama, dialah yang keluar sebagai pemenangnya. Hadiah yang diperebutkan kelinci lumayan besar, dengan hadiah utama sepeda motor. Masih dari Sumeneb, melestarikan permainan tradisional warga sebuah desa di Sumeneb gelar lomba tradisional namanya Linggiling. Meskipun awalnya ini adalah permainan anak, namun justru pesertanya kebanyakan orang dewasa. Inilah Linggiling, sebuah permainan tradisional Madura yang masih bertahan hingga saat ini. Di tengah pesatnya permainan modern, warga desa Manding Lauk di Sumeneb, Jawa Timur tetap rutin menggelar permainan tradisional ini. Linggiling adalah roda besi berdiameter 15 cm yang diikat pada sebuah rangka rotan. Karet pentil menghubungkan rangka dengan roda sekaligus sebagai sumber kekuatan untuk melaju. Agar tampil lebih cepat dibanding peserta lainnya, para peserta umumnya mengolah lagi pentil karet yang mereka beli di toko.
dikasih bahan lagi nih, diolah lagi kan. Kalau dari toko itu belum sempurna itu bintiknya itu. Berawal dari mainan anak-anak, Linggiling kini dilombakan secara rutin dengan peserta kebanyakan dewasa. Saya mulai kecil sudah main linggiling. Yang hobinya saya mulai dulu. Dan kakek saya dulu juga main giling-giling. Trofi disediakan bagi para pemenang. Rencananya, lomba antar desa akan diadakan rutin untuk menjalin silaturahmi, juga melestarikan permainan tradisional. Didik Setiabudi melaporkan untuk NET. Ya, kami akan jeda sejenak dan di segmen selanjutnya sejumlah referensi tempat wisata akan kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya 1000 akar wisata lereng Anjas Moro. Tetaplah di NET Jatim. Inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Desain, besok pagi jam 9:30. Hanya di NET. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini, serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Selamat pagi! In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa ke sini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di NET. Halo, salam pakai food. Mencicipi berbagai masakan dalam nuansa yang berbeda, bersama Pepi. Boleh nanya ini kenapa namanya soto Betawi Haji Ma'ruf? Rasanya unik, tapi enak. Rasa lemon dalam air es memberikan semangat baru untuk makan lagi. Tahu gejrot! Mari menyusuri jejak kuliner Indonesia. Oke Food, setiap Senin sampai Jumat jam 2:30 sore, hanya di NET. Manfaat di balik makanan dan minuman kaya gizi. Bagaimana sih membuat makanan yang sehat dan bagaimana pula mendapatkannya? Ragam olahan untuk ciptakan solusi. Kadang-kadang kita suka males ya kalau harus makan buah dalam kondisi utuh. Nah, buah kering ini bisa menjadi solusi. Paduan gaya hidup sehat bersama Wonder Food. Senin sampai Jumat jam 2 siang, hanya di NET. Kembali di NET Jatim, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur seakan tidak ada habisnya menyajikan wisata bertema alam yang asri dan sejuk. Salah satunya ialah wisata pohon akar 1000 berupa pohon raksasa yang berumur ratusan tahun. Selain untuk berfoto selfie, udara yang sejuk dapat memanjakan mata dengan perbukitan serta perkebunan di sepanjang jalur. Bukan dalam film fiksi, tapi pohon dengan 1000 serabut akar ini nyata adanya. Gak percaya? Hitung aja sendiri jumlah akarnya. Berjuluk wisata akar 1000, lokasi ini berada di lereng Gunung Anjas Moro, tepatnya di Desa Begagan Limo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto. Menuju kawasan wisata ini tak mudah. Jalan setapak harus dilalui selama setengah jam. Nuansa asri khas hutan lindung tersaji selama perjalanan. Memasuki lokasi akar 1000,
Suasana sejuk dan tenang terasa. Seru sih, walaupun perjalanannya ke sini agak melelahkan, tapi asik kok. Udah melihat airnya yang jernih sama akar-akarnya yang keren-keren juga. Mungkin berumur tua. Sering ke sini? Baru pertama. Untuk akses masuknya tadi gimana, Mbak? Lumayan jauh sih, terus nggak terlalu terjal karena cuma bebatuan aja. Dibuka pada Januari 2017, kawasan wisata ini dikelola oleh penduduk setempat. Tak perlu membayar alias gratis, pengunjung cukup membayar biaya parkir kendaraan. Akar seribu sejatinya adalah akar tunjang dari pohon tali rogo. Tinggi pohon diperkirakan 20 meter, sedangkan akarnya hampir setinggi 7 meter. Tapi kalau pohon ini sudah ratusan tahun, mulai zaman nenek kakek dulu. Untuk pengunjung sendiri, kalau rame, kapan? 1 bulan setengah sudah mulai rame ke sini. Apa yang paling banyak? Apa hari libur atau gimana? Enggak, hari-hari biasa sudah. Kecuali hari Minggu malah full, hari Minggu. Ya untuk melihat gimana sejarahnya pohon tali rogo atau pohon kuang ini, akar seribu itu. Kabar yang beredar di masyarakat, tempat ini dulunya adalah lokasi persembunyian Pangeran Ronggolawe saat berkonflik dengan Ki Mahesa Anabrang. Namun kini, lokasi ini jadi tempat yang seru, baik untuk menikmati kesejukan atau sekedar bersuah foto. Muhammad Mufid melaporkan untuk NET. Ya, warga desa Saronggi di Sumeneb kembangkan telaga tak terurus menjadi tempat wisata air yang menarik. Di sini pengunjung dapat menikmati sensasi keliling telaga atau mencoba aneka permainan tradisional. Bermain sepeda air, adu cepat di atas titian bambu, atau sekedar menikmati hamparan bunga teratai. Atraksi semacam ini membuat wahana wisata keluarga di desa Saronggi, Sumeneb, Jawa Timur ini ramai setiap akhir pekan. Sejak warga desa menyulap Telaga Kermata menjadi lokasi wisata air, desa ini terus dikunjungi warga dari berbagai daerah. Sejak resmi dibuka warga akhir Maret lalu, lokasi wisata Telaga Kermata mulai menjadi favorit warga. Wisata ini bagus, baru juga, murah meriah. Terus telaganya juga bersih, pokoknya indah, asik buat hepan-hepan sama keluarga, sama kerabat, kayak gitu dah. Dengan membayar Rp3.000 saja, pengunjung sudah bisa masuk dan berwisata di telaga ini. Tak perlu khawatir mengajak anak kecil karena banyak atraksi yang ditawarkan. Wisata Telaga Kermata enak, selain mengirit uang, bisa refreshing, bisa mengajak anak-anak liburan, terus dekat. Prihatin dengan kondisi telaga penampung air irigasi yang kurang terawat, warga pun menyulap areal ini menjadi lokasi wisata air. Semua dilakukan secara swadaya. Telaga ini belum bisa dimanfaatkan secara maksimal sampai sekarang. Kami sebagai generasi muda yang ada di Desa Saronggi ini berupaya bekerja sama di bawah naungan Karang Taruna Raja Wali Saronggi mencoba untuk berinspiratif, yaitu untuk membersihkan Telaga Kermata ini untuk dijadikan sebuah objek wisata yang insya Allah ke depan bisa dikembangkan sebagai sebuah tempat yang merupakan bisa dikatakan kebanggaan untuk Kabupaten Sumeneb. Hasil penjualan tiket yang dikumpulkan nantinya digunakan untuk melengkapi sarana prasarana yang ada. Didik Setiabudi melaporkan untuk NET. Konsep wisata halal kini tengah dikembangkan di Banyuwangi. Di wisata pantai berbasis syariah ini, pengunjung disediakan tempat terpisah antara pria dan juga wanita. Selamat datang di Pulau Santen, salah satu destinasi baru di Banyuwangi, Jawa Timur. Diberi nama Pulau Santen lantaran di sini banyak tumbuh pohon santen. Dahulu kawasan ini kumuh dan penuh sampah. Tapi coba lihat sekarang.
Pulau Santen telah berubah jadi salah satu wisata pantai andalan dan konsepnya syariah. Pulau Syariah, sekarang ada wisata syariah, jadi untuk bagi yang kayak kita kaum muslim bisa lebih aman sih. Oh, ini nggak kelihatan dari dari kaum Hawa sama kaum Adam. Yap, di pantai ini nilai-nilai keislaman dijaga betul. Salah satunya dengan memisahkan tempat bagi pengunjung perempuan dan laki-laki. Dengan begitu, mereka akan tetap nyaman menikmati indah hamparan pasir dan cantik pemandangan Selat Bali. Dan jadi sekarang sudah menjadi nama dengan Syariah Kampung Busan. Itulah identik nama kami, Kampung Busan. Dan bisa boleh dilihat banyak fasilitas yang telah kami sediakan kayak payung dan juga musola dan berbagai lainnya. Wisata syariah Pulau Santen diresmikan 2 Maret lalu. Meski tergolong baru, peningkatan pengunjung cukup pesat. Kedepannya diharapkan jadi ikon wisata baru yang semakin mendongkrak sektor pariwisata Banyuwangi. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET. Wisata susur sungai di Pacitan kini menjadi pilihan warga untuk menikmati libur akhir pekan. Selain tak membutuhkan biaya yang mahal, nuansa alami bisa menjadi sensasi tersendiri bagi para pengunjung. Berada di selatan Laut Jawa, Kabupaten Pacitan memiliki beragam tempat wisata, mulai dari pantai, goa, hingga yang terbaru, wisata susur Sungai Maron. Tempat wisata yang keberadaannya baru 4 bulan lalu ini, kini ramai dikunjungi wisatawan. Tak hanya warga Pacitan, namun wisatawan juga datang dari berbagai kota di Indonesia. Untuk menikmati sensasi wisata susur sungai ini, para wisatawan diwajibkan menggunakan jaket pelampung demi keamanan saat melakukan penyusuran sungai. Dengan perahu yang disediakan oleh jasa persewaan, para wisatawan bisa menikmati indahnya pemandangan dan nuansa alami di sungai ini. Selama 1 jam, wisatawan diajak melakukan penyusuran yang akan berakhir di Laut Lepas Pantai Ngadirojo. Saya lihat di Instagram tempat ini tuh ngehits karena tempatnya bagus, sungainya bersih, warnanya juga masih hijau kebiru-biruan gitu. Terus banyak dikunjungi sama anak-anak gaul dan anak-anak muda zaman sekarang. Enak, tempatnya adem, seru, pemandangannya juga bagus, tenang. Jadi nanti balik kerja lagi udah fresh up. Tak hanya itu, di lokasi ini wisatawan juga bisa menikmati langsung beningnya air dengan mandi di sungai ini. Berbagai sensasi yang bisa dirasakan di lokasi wisata inilah, sehingga meski tergolong baru, namun wisata selalu ramai dikunjungi warga dari berbagai daerah. Mungkin bisa tembus 700-800 orang. Hari-hari liburan atau hari Minggu. Kalau hari-hari biasa seperti itu? Hari-hari biasa ya ada lah, tapi nggak terlalu banyak lah. Mungkin sekitar 8 perahu atau 10 perahu lebih gitu. Keunggulan dari Sungai Maron sendiri ini apa sih Pak dibandingkan? Sebenarnya keunggulannya cuma keindahannya sungai ini lah. Banyak pohon-pohonnya di tepi-tepi sungai itu masih alami lah gitu. Terus yang ditawarkan Pak dari susur sungai ini apa saja? Ya keindahannya aja, ke sungainya itu, jernihnya itu. Ya ini termasuk Amazonnya Pacitan lah itu. Untuk bisa menikmati wisata ini, pengunjung tak harus mengeluarkan banyak biaya. Mereka hanya cukup merogoh kocek Rp3.000 untuk masuk ke lokasi dan Rp20.000 untuk jasa sewa perahu. Sony Misdananto melaporkan untuk NET. Persebaya Surabaya pesta gol dalam laga uji coba jelang berlangsungnya kompetisi Liga 2. Tetap di Jatim, kami akan segera kembali.
Jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki mengganggu aktivitas warga. Saatnya buat perubahan. Upload video masalah yang ada di sekitarmu ke NetCJ. Video-video terpilih akan tayang di Net 10. Be the change demi Indonesia yang lebih baik. Manfaat di balik makanan dan minuman kaya gizi. Bagaimana sih membuat makanan yang sehat dan bagaimana pula mendapatkannya? Ragam olahan untuk ciptakan solusi. Kadang-kadang kita suka males ya kalau harus makan buah dalam kondisi utuh. Nah, buah kering ini bisa menjadi solusi. Paduan gaya hidup sehat bersama Wonder Food. Senin sampai Jumat jam 2 siang. Hanya di Net. Welcome back to Comment. Berjalan ke pasar rumput. Kuda laut makannya apa? Rumput laut. Betul. Itu logika aja. Betul. Emang cinta kadang-kadang kita ada logika. Jangan bikin gue nari. Kalau di era 90-an itu kata-kata yang sering banyak keluar tuh apa sih sebenarnya? Ada the bomb ya. Habis the bomb harusnya ada bling-bling nih. Bling-bling itu bukan yang dipetik. Bling-bling. Yo, di sini ada tong. Yo. Alright, we're back on Breakout, still with Jessie J. Darwin right next to me, man. Sekarang gue lagi duduk barengan sama Omi. Simple Plan. What's going on? How are you doing? Everything great, man. Keep watching Breakout, the #1 music show. Thank you, bro. Thanks a lot. Thanks a lot. Breakout hanya di Net. Kembali di Net Jatim, jelang bergulirnya kompetisi Liga 2, Persebaya gelar uji coba melawan 2 klub internal. Uji coba sengaja dilakukan malam hari untuk adaptasi jadwal pertandingan yang akan dilakoni Persebaya pada musim ini. Dalam uji coba yang berlangsung di Stadion Bung Tomo, Surabaya, Kamis malam, laga menggunakan format 3 kali 30 menit. Melawan 2 tim internal Persebaya, yakni tim Al Ryan dan tim Indonesia Muda, Persebaya Surabaya pesta gol. 6 gol berhasil dilesakan oleh tim asuhan Iwan Setiawan. Dari 6 gol yang dikantongi, striker Irfan Jaya cetak hat-trick ke gawang tim Al Ryan. Sementara 3 gol masing-masing dicetak Octavianus Fernando, Taufan Hidayat, dan Handoko Prasetyo. Uji coba digelar malam hari sebagai adaptasi kompetisi Liga 2 musim 2017. Mengingat laga akan berlangsung malam hari. Ya karena kita adaptasi sesuai dengan pertandingan kita besok, kita main jam 18.30. Tadi kita juga mulai mencoba bermain dengan jam 18.30. Ya, kita juga menyesuaikan karena kok main malam biasanya pemain-pemain itu yang tidak terbiasa main malam agak kagok. Makanya kita buat adaptasi. Sesuai jadwal kompetisi Liga 2, Persebaya Surabaya akan berlaga di malam hari selama 7 kali di laga kandang dan 7 kali di laga tandang. Laga perdana, Persebaya akan menjamu tim Madiun Putra di Stadion Gelora Bung Tomo pada Kamis 20 April mendatang. Duli Susanto melaporkan untuk Net. Stadion Badakan Balikpapan tengah direnovasi. Persiba Balikpapan akan pindah home base di Stadion Gajayana Malang pada putaran pertama Liga 1. Selain itu, Persiba juga tengah menyeleksi seorang marquee player yang pernah bermain di Liga Belanda.
Akibat belum punya stadion, tim Beruang Madu Persiba Balikpapan memindahkan markasnya ke Stadion Gajayana Malang. Akibat stadion masih direnovasi, para pemain pindah ke Malang untuk sementara waktu. Selama 4 bulan, tim Beruang Madu akan memakai Stadion Gajayana untuk menjamu tim lawan. Di Malang, Persiba juga telah mengikat kontrak marquee player bernama Anwar Al-Mubaraki. Pernah bermain di Liga Era Divisi Belanda, pemain kebangsaan Irak Belanda ini pernah membela Heracles Almelo pada musim 2010 hingga 2012. Tapi kalau soal kualitas, saya rasa ya pasti kualitas ya, bermain di Liga Belanda 5 tahun di Eredivisie. Sepintas saya melihat cocok karena sesuai dengan kebutuhan tim. Berposisi sebagai penyerang, ia akan menjadi tandem legion asing Marlon da Silva asal Brazil. Selain dua pemain ini, Persiba juga telah mengikat Dicker Klongley asal Liberia dan gelandang asal Jepang Masahito Noto. Tutu Sugiarto melaporkan untuk NET. Bila Anda berkunjung ke Mojokerto, ada satu tempat yang seharusnya tak Anda lewatkan. Namanya wisata organik. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Net Jatim akan segera kembali. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Manfaat di balik makanan dan minuman kaya gizi. Bagaimana sih membuat makanan yang sehat dan bagaimana pula mendapatkannya? Ragam olahan untuk ciptakan solusi. Kadang-kadang kita suka males ya kalau harus makan buah dalam kondisi utuh. Nah, buah kering ini bisa menjadi solusi. Paduan gaya hidup sehat bersama Wonder Food. Senin sampai Jumat jam 2 siang. Hanya di NET. Boleh aja. Ini semua saya servis pokoknya. Iya, makasih. Lengkapi sarapan pagi Anda dengan canda tawa Andre dan Hesti. Tembus tapi tidak bocor ya. Banyak info menarik yang bikin happy. Ini buat perlombaan sirkus. Ini lompat jangkrik masuk sini. Iya. Pagi-pagi. Semangat. Semangat pagi bersama Pagi-Pagi hanya di NET. Berkunjung ke Mojokerto, ada satu tempat yang tak boleh Anda lewatkan. Ya, namanya wisata organik. Ada apa di sana? Berikut informasinya untuk Anda. Berkunjung ke kawasan Trawas Mojokerto, ada satu tempat yang tak boleh Anda lewatkan. Wah, ini saya udah dapat ikannya nih. Saya tinggal nyariin sayurnya aja. Tapi saya maunya sayur yang sehat, sayur organik. Kebetulan di bawah ada kebunnya. Yuk! Sebuah tempat wisata di kawasan Trawas, Kabupaten Mojokerto, sajikan kawasan pertanian organik seluas 3.000 meter persegi. Tercatat, ada 15 jenis tanaman yang dikelola menggunakan sistem organik. Iya, ramah pada alam.
Dan kali ini saya mau panen bayam merah. Nah, ini nih usia bayam merah yang sudah mencapai umur 3 minggu. Jadi kalau sudah 3 minggu sudah waktunya untuk dipanen. Dan cara panennya pun juga nggak susah kok. Jadi cuman dicabut aja, bukan dipotek dari batangnya. Jadi tinggal dicabut, udah deh, taruh di keranjang. Gampang kan? Dan jangan lupa kita nyambutnya yang ukurannya sudah besar. Jadi bisa dinikmati sayur dan juga batangnya. Selain mengobati anemia, bayam merah juga bermanfaat untuk menyembuhkan gangguan ginjal. Tapi bagi Anda yang kurang suka dengan bayam merah, tenang, di kebun ini juga ada loh bayam hijau. Tak cuma bayam, sayur kesukaan saya juga ada di sini. Nah, ini dia sawi. Ada 2 jenis sawi ditanam di kebun ini. Ada sawi asin, ada pula sawi putih. Tuh, tadi kata mbaknya kalau untuk yang sawi putih seperti ini, ciri-cirinya yang siap untuk dipanen adalah usianya sudah mencapai 3 bulan dan daun-daunnya sudah mulai menguncup. Jadi kalau dia sudah mulai kuncup seperti ini, itu tandanya sudah siap untuk dipanen. Nah, berhubung ukurannya yang super besar, kita harus menariknya dengan sekuat tenaga. Seperti ini. Enggak sih ya, lebay ya. Jadi cuman tarik gini aja. Tetap ya, susah ya. Kayak gini. Harus pelan-pelan. Dikenal di daratan Cina sejak lama, sawi punya kandungan vitamin C lebih banyak dari jeruk. Tak cuma itu, sawi cocok untuk diet karena rendah kalori dan kolesterol. Beragam sayuran yang ada di kebun ini makin menyehatkan dengan pola tanam organik yang dikembangkan pengelolanya. Pemupukan menggunakan pupuk kandang atau kompos untuk mempertahankan struktur fisik tanah sehingga akar dapat tumbuh secara baik. Penggemburan dilakukan untuk memperbaiki sirkulasi udara di dalam tanah. Tanaman organik adalah sasaran empuk bagi hama karena tak memakai pestisida. Lalu, gimana ya cara menjauhkan tanaman ini dari hama? Kalau untuk menanggulangan hamanya sendiri, di sini kami menggunakan cara-cara, jadi istilahnya gini, ada hama pasti ada predatornya, seperti itu. Nah, di sini salah satu caranya kita adalah mengalihkan perhatian. Mbak tadi waktu datang, Mbak bisa lihat kupu-kupu kan berterbangan. Nah, kupu-kupu kebanyakan kadang nitipin larvanya itu kan di sayur. Nah, salah satu cara untuk mengalihkan perhatiannya, kami nanam bunga-bunga. Jadi itu atraktif ya, jadi pengalih perhatiannya dia. Jadi dia ke bunga daripada ke sayur. Mulai beroperasi pada Juli 2015, kebun wisata organik ini diminati pengunjung yang sadar akan pentingnya kesehatan. Awal mula, jadi ide awalnya itu adalah ingin memberi wadah kegiatan bagi pengunjung, terutama pengunjung yang di Vanda, jadi tamu yang datang. Nah, kita lihat aktivitas apa ya yang menarik, gitu. Yang cocok adalah pertanian, tapi nggak sekedar pertanian, karena kami ingin mengemasnya dengan sebuah pengetahuan, jadi tentang kesehatan maupun tentang lingkungan itu sendiri. Sejumlah perbedaan terdapat pada sayuran organik dan non-organik. Selain tahan lama, sayuran organik punya rasa yang berbeda dari sayuran non-organik. Umumnya sayuran itu memiliki rasa bukan pahit, kecuali memang sayuran yang memang pahit, seperti pare, daun pepaya, seperti itu memang dia pahit. Tapi kalau seperti sawi, yang bukan sawi pahit ya, dia punya rasa ada manisnya. Selain itu, beragam tips dalam memasak sayuran organik
juga bisa menambah pengetahuan dalam mengolah makanan. Oh ya, perlu dicatat, mengolah produk organik nggak boleh loh terlalu matang. Ini agar kandungan gizinya tetap terjaga. Dan jangan pula menambahkan bahan makanan yang banyak mengandung pengawet. Kalau kami selalu berpesan untuk masaknya secara sehat, jadi tidak terlalu penambahan bahan-bahan pengawet atau apa seperti itu. Bumbu-bumbu yang dipakai pun enggak yang mencoba untuk mengurangi yang instan lah seperti itu. Jadi apa yang sudah didapatnya itu baik, biar yang dimakan atau dikonsumsi juga lebih baik. Tak perlu menunggu lama, waktunya untuk icip-icip. Warna yang cerah dengan rasa yang lebih segar dan manis menjadi ciri khas sayuran organik. Enak ya? Banget. Nah, tadi mainnya udah, belajarnya udah, terus sekarang tinggal makannya aja. Coba bayangin, kurang bahagia apa coba hidup saya. Tapi bahagia aja nggak cukup kalau badan kita nggak sehat. Nah, makanya supaya sehat jangan lupa konsumsi makanan yang organik. Anesya Rosa, Adi Santoso melaporkan untuk NET. Yuk lanjut lagi. Ya, dan informasi tadi dari Mojokerto sekaligus menjadi penghujung NET Jatim hari ini. Jangan lupa subscribe akun YouTube kami di www.youtube.com/netbirojatim. Kulo Cak Mahesa Nugraha nyuwun pamit, matur suwun dulur. Love never felt so good.